Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadi Aditya dan rekan saya Alika Nugraha. Kak bentar kak, kok Alikanya kepotong-potong ya ini ya? Kok saya geblur? Harusnya kayak gini ya? Harusnya kayak gini. Ya, kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan bercerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda program sepak bola Untuk Anda. Mantap. Duh kak, sekarang kita lagi ada di Jepang ya. Iya. Waduh, ini suasananya indah sekali. Kak ngomongin soal Jepang dan sepak bola ya. Alika tahu nggak sih kak? Oke. Dua pemain Jepang yang pernah main di Premier League kak. Oke, yang saya tahu dan mungkin yang paling terkenal ya, ada Shinji Kagawa dan juga Shinji Okazaki. Shinji Kagawa dan Shinji Okazaki. Alika tahu nggak kesamaan keduanya? Oh, sama-sama orang Jepang. Betul sekali. Itu kan. Iya, iya. Kalau ya tadi mungkin karena mereka terkenal karena dua-duanya pernah mengangkat trofi bergengsi lah di Liga Bergengsi, Inggris. iya. Shinji Okazaki di Leicester dan Kagawa di MU. Di MU benar-benar. Betul. Dan dua-duanya ini tuh sama-sama punya keyakinan kak. Oke, Shinto. Bukan. Bukan. Keyakinan? Artinya Shinji. Wah. Ini segmented ya. Iya iya. Kenapa jadi sih? Aduh. Intinya dua-duanya ini sama-sama pernah meniti karir di Bundesliga kak. Oh, ke Bundesliga dulu ya. Iya, Kagawa dan Okazaki ini. Dan uniknya adalah mereka berdua ini bukan pemain Jepang pertama kak sebenarnya yang mau main di Bundesliga. Jadi sebelum-sebelumnya tuh udah ada pemain Jepang yang emang bisa main di Bundesliga gitu. Yang jadi pertanyaan ya kak, kenapa sih kak pemain Jepang ini bisa main dan akhirnya cocok sama Bundesliga? Iya, banyak pemain Asia bahkan bukan Banyak hanya pemain Jepang Asia, ya. benar. Itu karena sebenarnya Bundesliga nih punya aturan tentang regulasi tentang pemain asing yang Regulasi sangat pemain mendukung. asing. Oke. Benar. Di Jerman itu tidak ada batasan pemain asing. Oh nggak ada batasan pemain asing ya di Betul. Jepang? Jadi sejak musim 2008 sampai 2009 tuh ada 8 pemain dari akademi di Jerman. Nah, dari 8 pemain itu setidaknya ada 4 diantaranya harus dari akademi klubnya sendiri. Akademi klubnya sendiri, Betul. gitu. Sisanya mungkin pemain asing bisa datang dari manapun gitu. Karena itu aturannya mudah banget. Aturannya kayak gitu ya. Dan itu kan harus adalah 4 pemain akademi ya. Betul. Dan kalau nggak salah harus ada dari akademi Dangdut Indosiar juga kan. Namanya kak. Akademi yang itu beda lagi. Bukan bola. Siapakah alumnus yang paling terkenal? Reza. Saya tahu Reza dari Bandung. Dan ini kita ngomongin lagi soal kuota pemain asing di Eropa ya kak ya. Betul. Jadi di Eropa ini ada namanya kuota non Uni Eropa. Gitu. Jadi kalau misalkan pemain yang keluarga negaraannya non Uni Eropa kayak misalkan Ukraina itu Ya, kan non Uni Eropa. jangan bahas Ukraina lah. Nanti kita. Jadi Serie A itu menetapkan 2 pemain non Uni Eropa kak. Oke. Kalau Spanyol 3 pemain non Uni Eropa. Makanya Spanyol ini kalau di Spanyol ya pemain Amerika Selatan kayak misalkan Brazil terus Argentina gitu bisa dapat keluarga negaraannya asal dia 3 tahun tinggal di Spanyol. Oh, mudah banget ya. Mudah banget. Dan ini tuh yang membuat Spanyol klub-klub di Spanyol lebih memilih para pemain dari Amerika Selatan kan. Dan karena mungkin ada budaya kesamaan juga Ada kali budaya ya, dan antara kesamaan yang sama mereka. gitu. Selanjutnya kak. Nah, ada juga nih sekarang kita masuk ke tadi aturan pemain asing di Inggris, Di Inggris, yang ya. mana kena ke Kagawa dan Okazaki tadi. Betul, Di Inggris ini juga sebenarnya tidak dibatasi. Si pemain asing tuh harus dapat izin kerja. Asal izin kerjanya, ya, betul, izin betul. Nah, si izin kerjanya ini yang justru tapi rumit buat didapetin. mendapatkannya ya? Jadi Oke. kayak jumlah pertandingan di timnas, tim asalnya, gaji yang didapatkan sama biaya transfer. Iya transfernya benar. Terus biasanya tujuan izin kerjanya juga menyaring pemain bagus atau tidak. Jadi Iya, betul, diseleksinya bukan hanya di skill dan segala macam, tapi di regulasi tadi ada penyaringan regulasi pemainnya. khususnya ya buat teman izin kerja. Pantesan ini kak pemain kita susah buat mentas di Premier League. Wah, benar juga. Karena selain untuk mendapatkan izin kerja, juga biasanya harus mendapatkan izin orang tua, izin orang tua pacar, Buat izin tahun segala guru. macam. Wah, Ribet panjang pokoknya lah kalau pemain pokoknya. kita mau main di luar. Benar. Dan selanjutnya ada ini kak, alasan kenapa sih pemain Jepang ini susah buat langsung ke Inggris. Dikit banget lah. Dikit banget gitu. Yang masalahnya itu adalah di izin kerja itu ada namanya jumlah pertandingan di timnas. Oke. Artinya pemain-pemain muda kayak Kubo ya. Kubo yang Kayak lagi Yoshi terkenal. itu tuh gak akan bisa main, gak akan dapat izin kerja di Premier League gitu. Padahal di Spanyol kan sebenarnya skillnya udah jago Skillnya banget. bagus. Dia kan di Barca juga kan, seperti Barca. Terus makanya si Kagawa sama Okazaki ini dia main dulu di luar Inggris. Betul. Dan ini makanya si Kagawa sama Okazaki sebenarnya ya dia ini kalah sama Wirda Mansur. Wah, kenapa tuh? Iya jadi dia tuh kan bukan cuma kuliah di 3 tempat. Bukan cuma 3 say tapi 4. Karena sebenarnya bukan 3, tapi 4 say.
Ada saya. 5 tempat ya. Alumnus ya. Alumnusnya di 4 tempat. Di sekolah katanya di Oxford sama University of Buckingham. Wah, ini berat banget Winda Watson sebenarnya kalau mau izin kerja. Nah, sebenarnya ini juga berkaitan sama gaya main di Bundesliga sendiri. Gitu, okay. Si Bundesliga ini tidak terlalu mengandalkan fisik. Kayak di Inggris yang kick and rush-nya terasa banget. Terasa gitu, banget betul. Ya. Nah, secara umum kan pemain Asia itu fisiknya sebenarnya susah bersaing gitu. Bersaing apalagi kalau sama Afrika ya, gitu jangan kan gitu ya. Sama yang Afrika gitu, yang bule yang biasa aja kayaknya susah gitu bersaingnya. Nah, si Bundesliga ini sebenarnya mengedepankan teknik di gaya bermainnya. Makanya pemain Asia Timur tuh bisa cepat naik di sana. Bisa cepat naik di Bundesliga ya kayak. Benar, dan sebenarnya Kak Liga Indonesia juga mengandalkan fisik sih Kak. Oke. Jadi seenggaknya kalau misalkan dia udah bisa kuat secara tubuh, dia juga harus menguasai ilmu bela diri dan tenaga dalam. Karena lebih banyak ributnya. Lebih banyak ributnya Kak, bahaya banget Kak. Daripada main bolanya. Aduh. Dan kalau pemain Jepang ini dianggap bukan sebagai pemain yang individualistis. Oke. Beda sama Teamwork pemain ya. Teamwork. Beda katanya kalau sama pemain dari negara-negara Balkan misalkan yang ya, mereka itu katanya lebih suka menyendiri gitu. Apa introvert? Introvert ya. Introvert ya. Kalau pemain Jepang itu ya lebih mudah berbaur gitu. Supel. Kita menjadi kayak ini ya, nyari ini. Dan Jepang ini dikenal karena para pemain ini dianggap suka bekerja keras, Betul. disiplin dan tidak melakukan hal-hal yang gak penting lah. Kayak misalkan kasar ke pacar sendiri kayak gitu. Itu bukan gak penting, emang harus begadang kayak biasa. Disiplin lah biasanya pemain Asia tuh. Betul. Kemudian berikutnya nih yang paling penting mungkin ya, ada aspek komersial. Aspek komersial. Ini ya tidak bisa dipungkiri lah. Karena misalnya nih ada Lesia Gdansk, Tokyo Verdy naik karena ada pemain Indonesia yang baru-baru ini ya. Benar. Jadi selain skill juga diharapkan bisa mendongkrak si penjualan marketing lah buat klub yang mungkin benar. pada akhirnya dipakai atau enggak kan sebenarnya tergantung mereka. Cuma dari segi marketing udah dapat banget gitu. Betul. Nah, si Bundesliga ini cocok banget buat pemain yang ya bisa mendapatkan keuntungan bersama lah. Iya, mereka bisa dapat menit bermain dan si tim Bundesliga juga dapat pamor. Ya. Nah, contohnya sudah jelas nih yang paling terkenal sekarang pemain Asia Son Heung-min. Karena ya Koreanya lagi naik dan dia juga membantu penjualan Spurs di sana gitu. Iya, benar. Dan waktu saya kan pernah lihat ya ada videonya Coach Shin Tae-yong ke stadion apa Spurs teh? White Hart Lane? Itu zaman dulu banget. Stadion baru Spurs gitu. Dan di sana teh orang Koreanya bukan cuma dia Kak. Tapi ada beberapa grup gitu. Iya yang bahkan sebelum pertandingan seorang orang Koreanya tuh minta foto dulu sama si coach. Minimal gitu. Komunitas yang ada di sana tuh tergerak buat nonton. Benar. Dan selanjutnya Kak ada soal aspek harga nih Kak. Nah. Jadi pemain Asia ini yang punya kualitas atau punya teknik yang sama dengan pemain Eropa biasanya harganya nggak terlalu tinggi. Oke. Dan secara gaji biasanya jarang banget ada pemain Asia yang ngeluncak. Gitu. Jadi kayak misalkan songong kayak ada pemain yang males main tapi gajinya tinggi. Betul. Gitu. Jadi kalau pemain Asia ini tuh bisa negonya lebih gampang lah gitu dan dianggap sebagai investasi yang bagus Kak. Dan ingat Kak, kalau investasi yang bagus itu yang penting jangan disponsorin sama artis. Waduh, apalagi pakai Bitcoin. Ya Kak, itu tadi ya pembahasan kita di segmen pertama soal kenapa banyak pemain Jepang di Bundesliga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda Program Sepak Bola untuk Anda. Mantap.